Pimpinan menghargai guru kita di dalam daya ataupun di rumah. Kita harus memperhatikan, hormati orang tua, hormati ibu bapamu, hormati gurumu. Jaga sikap kita dalam masyarakat, jaga sikap kita di dalam pergaulan, baik sesama kita maupun sesama orang lain. Kemudian kami ingatkan bahwa kita di Kabupaten Birun saat ini, alhamdulillah, dinas pendidikan Dayak, Pak Gusi, mohon maaf, bukan Bapak, dinas pendidikan Dayak, luar biasa, dinas Pak Gusi, kelibatan, badan mungkin beda, dinasnya adalah teknis yang bisa menjalankan beberapa program. Alhamdulillah kita ada program yang sudah berjalan, yaitu hafalan kitab. Hafalan kitab tahun kemarin, tahun ini 2023, 15 kitab yang kita memberikan beasiswa. Memang bervariasi, ada tingkat ula, ada tingkat ustaz, dan ada tingkat ulia. Ada yang 1 juta, ada 2 juta, ada 2,5 juta. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ada 168 orang yang mendapat apresiasi. Dari jumlah yang terdaftar 1.106 orang, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah santri Dayak Darussalam ada, Walid. Alhamdulillah. Kemudian ada juga yang kita beri apresiasi untuk para santri yang hafiz Al-Quran, hafalan Al-Quran. 1 juz amma, 1 juz alif lam mim, 3 juz 1 sampai 3, 5 juz 1 sampai 5, 10 juz 1 sampai 10, 20 juz 1 sampai 20, dan 30 juz. Terdaftar 600 orang. Dari beberapa kategori tersebut terdaftar 600 orang. Yang mendapat memang tidak banyak, ada yang mendapat 158 orang. Alhamdulillah, luar biasa. Memang kita lihat sedikit, tapi waktu kita hitung uang, ada 217 orang, 212 juta untuk hafid Al-Quran. Sedangkan untuk hafalan kitab, yang begini hafalan kitab, 482 juta yang kita bagikan untuk anak-anak kita. Luar biasa. Ini perlu kita terus, insya Allah 2024 sudah ada anggaran. Dana Doka namanya. Sudah disetujui oleh pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Birun maupun pemerintah Aceh. Insya Allah nanti bulan-bulan 6 sudah kita lakukan pendaftaran peserta. Dari sekarang mulai terus belajar, merajaah, kemudian hafal. Dan insya Allah hal tersebut akan berjalan sebagaimana harapan kita semua. Insya Allah untuk insentif guru Dayak ada juga. Memang tapi ini nunggu, tapi insentif pimpinan dan guru Dayak tahun 2023 Analu tunggu 1,8 miliar. Dan tentang ni juta singon, 2 juta tunggu bah. Tapi waktu kita hitung pimpinan Dayak 157 orang, guru 810 orang. Dan jumlah besar 1,8 miliar lebih. Ini luar biasa. Mudah-mudahan. Kenapa pemerintah ikut di dalam hal tersebut? Karena pemerintah tidak mau guru kita tidak sejahtera, pemerintah tidak mau santri kita tidak cerdas. Ini harapannya, supaya santri kita cerdas. Jadi pada anak-anak kami, kalau dulu sebelum saya tidak ada beasiswa hafalan kitab. Insya Allah ini terus akan kita pertahankan. Kenapa? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau tidak kita akan tertinggal. Karena target dari Dinas Pendidikan Dayak adalah meningkatkan mutu daripada pendidikan Dayak. Kemudian juga Dinas Pendidikan Dayak mentargetkan pembenahan atau pembangunan sarana prasarana. Insya Allah tahun ini 5 miliar, tapi hanya bukan ubud. 5 miliar termasuk balai yang bangun helikopternya termasuknya nanti
Kan ni paling-paling balik sertuh 20 juta, ada 10 juta. Jadi ada hitung global sekitar 5 miliar. Jadi global semuanya yang kita gelontorkan anggaran tahun 2023 adalah 11 miliar. Kita hitung benar mendu seluruhnya. Kemudian kita kemarin juga pada saat mengikuti musabaqah Qiraatul Kutub tingkat provinsi Aceh, alhamdulillah kita masih masuk dalam 5 besar. Belum berhasil kita meraih juara umum, belum. Tapi saya memang tidak menargetkan, maka saya usahakan ada hafalan kitab. Hafalan kitab pelan-pelan insyaallah nanti ke depan bisa naik grade, masuk, kita upayakan bisa masuk 3 besar dulu. Kalau bisa juara umum, alhamdulillah kita doakan. Kemudian Bapak Ibu, para usahadah, pimpinan daya, kami pemerintah Kabupaten Berun juga sedang menggalakkan program yaitu daya ramah anak. Nyo bet dalah nebo mana ramah anak ramah-ramah. Bet dalah ramah anak artinya tidak ada terjadi di daya adalah kekerasan, tidak ada terjadi di daya bullying. Jadi tidak boleh ada perundungan terhadap anak-anak, tidak boleh. Hidayahnya mana? Anak tengok Muslim kan? InsyaAllah anak. Lu yakin lu, karena gure lunduan Jamal sangat diperhatikan hal yang demikian. Jadi tidak ada pornografi di daya, tidak ada pelecehan di daya. Kalaupun anak ada persoalan, maka memang mahkamahnya boleh sih. Berpikir mahkamah anda boleh. Tapi mahkamah jangan terlalu overacting. Jangan terlalu overacting. Nyo, adik-adik para santri, bantu pegah mana yang tengok pegah balik lanjut. Mahkamah kita harus ada. Tanpa mahkamah tidak bisa jalan pendidikan dengan baik. Tapi jangan mahkamah memberikan kekerasan, tidak boleh. Tapi berilah mungkin hal yang dapat memberi cambuk bagi mereka. Artinya cambuk bukan dicambuk, cambuk untuk bagaimana dia supaya bisa berubah. Itu tujuannya. Jadi ini harapan kami, harapan seluruh masyarakat juga. Kemudian kami juga telah menggalakkan program transformasi daya berbasis akselerasi dan akreditasi daya. Daya ini harus bertransformasi menjadi daya bersih, berkualitas, rapi, indah, aman, nyaman, dan mandiri. Ini program kita, disingkat dengan Garda Beriman. Yang kan Garda Beriman yang naik padang, bertenggelam. Garda Beriman artinya gerakan daya berkualitas, bersih, rapi, indah, aman, nyaman, dan mandiri. Mandiri, di mana mandiri? Daya kita mandiri. Kita mandiri darah daya dari jamun kan mandiri. Kanya boleh dah? Dari jamun kan mandiri. Tapi kenapa harus kita mandirikan? Supaya lebih mandiri lagi. Supaya lebih kita fokus kita untuk bagaimana pendidikan anak-anak, pendidikan di daya bisa jalan sebagaimana yang diharapkan. Alhamdulillah daya ini di samping ada salafi, ada terpadu, ada sekolah di daya ini. Dan ke depan daya hanya terdiri dari 3 tingkat nasional, yaitu daya yang merupakan pendidikan diniyah, daya yang merupakan pendidikan salafiyah, dan daya yang merupakan madalah, dan daya yang merupakan ma'had ali. Jadi ke depan itu yang kita jadikan daya. Sedangkan di tingkat Aceh hanya 2 daya. Daya salafiyah dan daya terpadu. Tidak ada daya tahfidz Al-Quran. Jadi yang ada daya terpadu. Di terpadu inilah boleh dikembangkan takasus Al-Quran.
takasuh, khatil Quran dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang harapan kita kepada seluruh masyarakat dapat mempermanfaatkan daya ini dengan sebaik-baiknya dan tidak memunculkan polemik di dalam masyarakat. Saya yakin daya kita ini bertransformasi dan berakselerasi dengan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mendapat manfaat bagi kita semuanya. Pada baru desanya asri, banyak tumbuh pohon kelapa. Darus Saadah, santri Darus Saadah sangatlah ahli. Selesai muraja selalu bersujud kepada Allah. Kemana kancil hendak dikejar? Ke dalam pasar cobalah cari. Di waktu kecil rajin belajar, di waktu besar senanglah nanti. Guntur di tengah malam, siang terik sekali. Mundur takut dalam belajar, itu pantang bagi santri.